Guys, balik lagi bersama gua Mike kali ini terakhir dari Isekai ya. Selamat hari Selasa, dan Selasa ini kita ngebahas drama lagi. Drama dari mana? Dari sebuah komunitas game ya, yaitu Blue Archive. Jadi buat teman-teman yang tahu, si Blue Archive ini mungkin udah banyak dramanya ya sebelum-sebelumnya ya. Kenapa gua tahu banyak drama sebelum-sebelumnya? Nanti kita akan ke situ. Tapi kita di episode kali ini ngebahas drama yang terakhir. Yang katanya orang-orang si founder ini atau si mbah ini berlaku seperti diktator atau seperti ormas ya. Kenapa dibilang seperti ormas dan kenapa dibilang seperti diktator? Ya udah, sama-sama kita ikutin video ini. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Terus saweran di pojok kanan bawah, tidak ada paksaan. Oke, kita mulai Toys Rama episode kali ini. Oke guys, jadi Blue Archive ya, archive biru ya. Jadi dramanya kira-kira kayak begini guys. Ini gue sambil bacain karena ini panjang, jadi gue nggak ngobrol atau nggak apa-apa dulu, tapi gue sambil bacain, kita sama-sama menyimak along the way. Ada postingan masuk ya guys, sepertinya ini di Facebook dari akun bernama Kuspih. Tengah malam kita spill drama dulu drama BAID, diktator yang kesekian kalinya. Tanganku guatel, baca ya, diktator yang kesekian kalinya. Tandanya nih kejadian nggak sekali dua kali, tapi mungkin bubble-nya pecah di episode kali ini ya guys. Dan ini ada postingannya, ada 6 plus 3 lagi, jadi ada 9 postingan. Kita akan lihat satu-satu ya. Summary rapat hari Jumat 19 Juli 2024. Mulai September setiap region kirim kas bulanan ke pusat untuk menjamin acara anniversary BA ke depannya. Iuran regional ke pusat per bulan 20.000. Jadi tiap regional mengeluarkan iuran 20.000 ke pusat tiap bulannya. Mulai aktif September 2024. Masalah membentuk regional baru masih kosong. Rencana mengadakan kartu anggota untuk anggota dan pengurus per regional. Regional akan diikat dalam MOU bermaterai 10.000 sebagai bentuk komitmen dengan Blue Archive Indonesia dan segala peraturannya. Dari pusat ada bahan kamkip, ada saran, gue nggak ngerti ya ngomong apa. Memakai nama Blue Archive Indonesia. Marketing dari Blue Archive Indonesia, ingat grup FB itu ada member 120.000. Instagram pusat sering collab, belum lagi tawaran kerjasama yang masuk ke Simbah. Memang selama ini Simbah tolak karena Simbah anggap regionalnya belum siap. Makanya sekarang adem ayem. Kalau bingung menghitung nilai marketing seperti apa, contoh Instagram. Cosplayer followernya 10.000 sampai 30.000, kamu tanyo harga endorse-nya berapa, pasti udah di angka 500.000 ke atas. Itu udah termasuk murah. Lah kita FB member 120.000. Remember Simbah punya rule. Regional yang tidak tergabung dalam sistem Blue Archive Indonesia ya tidak boleh ngepost acara di Blue Archive Indonesia. Karena kita punya aturan merek, punya kegiatan sendiri, punya acara sendiri, makanya segalanya harus diatur. Karena ini bernasional, mikirnya juga harus skala nasional, bukan cuma regional sendiri-sendiri. Terus ada postingan ya guys, pilih satu, iuran, ACC iuran, iya atau enggak gitu. Dari sini 5 orang memilih pakai iuran, 16 orang memilih untuk tidak pakai iuran. Pendapatku sebenarnya kada masalah kalau mau iuran atau bagaimana, tapi impactnya apa? Kita tahu nih, kita lain pulau, kunci dan buangan. Tapi andai misal ada event skala regional, komikal dari pusat, ada yang buka stand atau sebagainya sih, oke-oke aja. Tapi kalau sekedar cet titik ya nggak kebaca. Bungulnya mengkomersilkan brand korporat KD boleh. Kalau KD berpindah ke developer publisher dulu. Ini namanya mencuri haki orang. Jelep. Lalu yang lain yang dimaksud berskala nasional, kalau regionalmu ataupun regional lain punya masalah, pasti cerita di sini. Bisa saling membagi beban dan dicarikan solusi bersama. Pun ke Simbah. Simbah punya kewajiban membantu masalah regional sebagai founder, karena itu regionalnya Simbah juga. Bukan menjawab dengan kalimat itu masalah regionalmu, regionalku nggak ikutan. Haram hukumnya di sini, berpikir kerdil seperti itu. Simbah kan maklum kalau membermu mikir nggak sampai di situ, karena memang belum bikin sesuatu. Padahal bikin sesuatu itu pasti akan ada masalah yang datang. Apakah Simbah ngasih konsultasi dengerin masalah dan nyariin solusi setiap regional dibayar? Enggak. Apakah uang iuran itu Simbah yang megang? Enggak juga. Uang itu sebagai bentuk pernyataan, ini loh regional Blue Archive Indonesia ya bersatu, bernasional, saling berbagi di suka maupun duka. Dibuktikan dengan adanya acara Party Anniversary Blue Archive Indonesia dari dana tiap regional.
Ingat, uang itu untuk acara party anniversary, bukan untuk Simbah. Bukan juga Simbah yang megang, tapi menampilkan eksistensi regional Blue Archive Indonesia dan bisa kompak bikin sesuatu, tidak jalan sendiri-sendiri. Panjang, bro. Yang memang susah ketika member berpikiran skala regional bukan nasional. Simbah tadi udah bilang banyak orang menghubungi Simbah untuk kerjasama dalam bidang acara atau proyek, dan belum ada Banjarbaru atau Banjarmasin. Simbah tolak. Ketika ada kerjasama seperti itu, yang eksekusi lapangan yang pasti kalian di regional sana. Simbah tolak karena Simbah belum tahu kualitas regional sana. Soalnya nggak pernah bikin acara regional tersebut. Kalau Simbah kasih tapi iklannya malah Blue Archive Indonesia Regional X dengan ada embel-embel regional, padahal tujuannya marketing dan skala nasional, pasti ada yang belum paham akan ilmu marketing seperti itu. Somse banget, dari 120.000 masa nggak ada satupun member yang ngerti. Somse, terlalu somse guys. Tapi judulnya ada kata regional, berarti skalanya regional. Panjang banget, pusing gua. Nggak usah jauh-jauh regionalmu. Kalau kamu merasa Banjarmasin, di anak tirikan, kamu juga bisa tanya bla bla bla. Yang dari Solo, sebelahan sama Jogja, Juni ke collab dengan acara di Jepangan ngisi acara satu hari full. Simbah bilang bahwa nama Blue Archive Indonesia bukan Blue Archive Indonesia Regional Solo, tapi di poster ternyata Regional Solo. Habis acara ya Simbah, habis sih. Alvino, kenapa ada logo Regional Solo? Karena pengisi acara juga dibantu dari Yogyakarta, Magelang, dan jaraknya cukup jauh ke Solo. Nah, ini ada pasalnya ya guys, pengembangan Femdom. Waduh, pasal 5. Ini serius banget ya kayaknya. Kayak apa? Instansi pemerintah yang serius ya. Terlalu serius sekali nih. Pemanfaatan media sosial. Blue Archive Indonesia memiliki WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Discord, WhatsApp. Oh, banyak sekali. Facebook, media sosial Blue Archive Indonesia, segala kegiatan, aktivitas regional kreatif di publish media sosial Blue Indonesia mengembangkan medsos regional jika ada dan dilakukan di regional tersebut. Media sosial regional kreatif diperbolehkan memiliki Instagram regional sebatas untuk mendukung brand identitas di regional tersebut. Akses media sosial Blue Archive, cara mendapat akses setelah mengikuti dari pelatihan Blue Archive Indonesia. Pelatihan apa nih? Emang kalian bikin pelatihan? Kalau ada pelatihan seperti apa? Nggak sekedar pengen tahu aja, kepo aja gue gitu. Kalau memang ada pelatihan seperti apa, siapa yang ngajar, apakah bersertifikasi atau gimana, apa gue kepo aja. Oke, jadi poinnya Simbah itu maunya kita berregional bikin acara masing-masing. Itu koordinasi dari pusat. Dari pusat nanti forward juga ke regional. Kalian nanti butuh tenaga bisa dibantuin ke regional yang bikin acara, tapi syaratnya nama yang diangkat itu tanpa nama region tersebut. Di sini oke. Kurang cukup nangkep poinnya. Ada sedikit celah di sini, setiap region sebenarnya masih tetap ini pedang mata dua. Kalau berhasil ya bagus buat regional kita, kalau gagal ada yang dampak buruk ya oke lah. Oke, jadi poinnya sebenarnya panjang. Kesimpulannya nih, nomor 1 sama 3 unrelated, jadi disensor ya guys. Nomor 4, benefit pusat nggak jelas, arah iuran nggak jelas, pelatihan buat apa, promosi nama regional, bisa jadi Kamen Rider nggak? Maunya bahan di kantor, malas ngurus. Maunya bahan diktator, malas ngurus. Jadi nih mau dibubarkan dan tegas gak mau ada wacana buat grup baru lagi kah? Aku orang ketinggalan berita, andai kata ada yang men-add kadang ketinggalan nama yang pentingnya. Intinya umpati kata ketua. Penyakit drama BE kumat. Ini mah orang sepuh sok founder doang padahal nggak main gamenya. Anjay. Dimana-mana pasti ada aja capernya. Bener. Beliau tidak main gamenya. Founder modal Dojin mungkin. Anjay. Dalam bro. Mending founder modal klaim nama grup duluan doang. Kelihatannya aman mah. Pasti aman dok. Nyimak Batam yang aman tiba-tiba diusik dari antek-anteknya. Batam ada komunitas BEK. Cuma sekelas nampak Wakamo aja pas event Mall Grand Batam kemarin. Ada standnya juga lagi. Jadi apa sih cok? Game kayak gini segala. Bangsat malam mata ngakak anjing pakai surat segala. Woi lah. Ngapain juga skala nasional? Kemarin aja bobrok. Nggak percaya gua. Gua pengalaman panitia. Nggak pernah tuh ditagih gitu. Emang nggak ada sponsor atau apalah. Jangan-jangan di blacklist sama sponsor. Ngeri. Ini Simbah siapa sih? Yang waifunya Shun Small kan. Terus ngapain dia harus iuran dan laporan segala kalau mau ngadain acara regional sendiri? Siapa lagi kalau bukan dia? Walah, masih toh tuh orang. MC Lion King. Jadi ini sedikit ya guys. Ini kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua sih banyak flow-nya aja gitu di request si Mbah ini gitu ya. Gua nggak tahu lah, gua nggak kenal juga si Mbah ini siapa dan apa maunya juga gua nggak kenal juga dan nggak seberapa peduli juga ya. Cuman menurut gua hal ini ada bagusnya, ada enggaknya. Maksudnya untuk komunitas yang begini besar harusnya
iuran itu sebuah hal yang bagus ya. Contoh, jika ada salah satu member yang bermasalah, misalkan berkedukaan atau perlu bantuan, ya kita bisa bantu sesama satu komunitas, sesama member ya. Apalagi 120.000 orang gitu kan. Kalau dilihat dari nominalnya kan kecil 20.000 ya. 20.000 itu kecil, bukan per orang loh, per regional. Jadi kalau misalkan di Jakarta ada 10 regional ya tandanya cuma 200.000 dia terima sebulan gitu. Which is itu sebenarnya kecil banget gitu. Jadi kalau misalkan dibagi lagi per kepala, lu bagi aja 20, anggaplah 200.000, anggaplah 500.000, anggaplah sejuta. Dibagi 120.000 itu berapa sih per kepala? Nggak seberapa gitu. Cuman mungkin yang jadi blunder di sini adalah ini pertama bukan drama pertama kalinya. Udah ada drama-drama sebelumnya. Kedua, kesannya si Mbak ini seperti diktator ya, dengan caranya yang menurut gua salah. Kenapa gue bilang salah? Udah jelas ada polling di situ. Lu mau pakai iuran atau tidak? Dan jawabannya udah jelas. Lebih banyak yang mau tidak pakai iuran, yaitu 16 orang. Sisanya paling 5 atau 4 orang lah, gue lupa. Nah, setelah polling itu ada dan pemenang polling itu ada, hasil suara itu sudah keluar. Kenapa masih lu iuranin lagi? Itu udah jelas lu salah. Lu bisa menjadi founder, lu bisa di titik lu sekarang, itu karena dukungan 120.000 orang itu. Jadi suara mereka itu harus lu denger. Sekarang pertanyaannya gue balik, buat apa lu nanya kalau ujung-ujungnya kagak lu ikutin? Ya lu gak usah nanya, jalan aja sesuka lu. Salah nggak sekarang lu minta iuran 20.000? Nggak salah. Salah nggak lu minta uang materai 10.000? Nggak salah. Lu nggak suka? Ya lu jangan ikut komunitasnya, lu bikin aja Blue Archive Perjuangan atau Blue Archive Indonesia Perjuangan, terserah. Dengan aturan lu sendiri. Nggak pakai iuran, bebas, mau ngapain aja, mau bikin acara regional, nggak usah ajak acara pusat, pakai logo regional seenak-enak jidat lo, terserah. Jadi dalam hal ini menurut gua sebenarnya Mbah nggak salah, tapi salahnya lebih ke otoriter, terlalu sering banyak bikin drama, mungkin ini bubble-nya pecah di sini, dan tidak jelas uang ini mau kemana. Tidak ada laporan anggaran, lu nggak bilang, lu tidak menjanjikan, oke, setiap ada uang masuk bisa dicek di sini ya. Anggarannya bisa dicek di sini ya, dan bukan pakai nama gua, pakai nama orang, siapapun bisa cek. Kalau mau nanya kapanpun ada, dan kita akan update setiap hari atau setiap 2 hari atau setiap minggu atau setiap bulan sekali. Setiap ada pemakaian apa kita akan kasih tahu gitu. Jadi menurut gua ya untuk sebuah komunitas yang besar sebenarnya perlu ada uang kas, sebenarnya perlu ada iuran, tapi nggak harus ribet kayak gitu. Sampai ada pasal-pasal segala macam, udah kayak baca kontrak, kayak harta gondok gini, kayak bikin perusahaan, kayak bikin PT lu. Ribet banget. Hal yang harusnya fun, hal yang harusnya seru, hal yang harusnya menyenangkan, sudah tidak menjadi menyenangkan lagi gitu. Jadi poin dari gua kira-kira ya begitu, menurut gua si Mbah ini terlalu lebay lah, terlalu ingin tampil lah, terlalu ingin dikenal orang lah gitu. Jadi apa harus mencantumkan dia, bikin acara regional nggak boleh pakai logo regional, harus pakai logo pusat, ya menurut gua agak-agak lebay sih. Gua nggak tahu ya, mungkin cara nangkap gua yang salah, mungkin gua juga salah ngebawain Toys Rama episode kali ini, gua juga nggak tahu karena balik lagi ini gua baca cepet dan ya menurut gua lebay aja sih, lebay banget, asli lebay banget. Tapi kalau misalkan dari Mbah atau Blue Archive Indonesia mau datang ke sini, mau klarifikasi, sebenarnya nggak begitu loh. Sebenarnya iurannya buat ini loh, apa segala macam. Silakan, ayo datang ke sini. Gue kasih tempat, waktu, dan panggung ini buat kalian bikin klarifikasi. Karena bagaimanapun juga gue yakin pasti ada yang tetap ngebela Simba dan ada juga yang against Mbah. Tapi dalam nalar gue lebih banyak salahnya di Mbah kali ini. Ya karena tidak jelas, terus terkesan memaksa. Jadi buat apa lu nanya kalau ujung-ujungnya lu juga yang ketok palu? Mestinya kan masyarakat yang ketok palu, suara yang lebih banyak yang ketok palu, harusnya gitu ya. Tapi dan again gue nggak mau seberapa pusing lah. Terlepas dari game ini keren, serius, bagus atau tidak, ya intinya komunitasnya semakin besar komunitas, semakin banyak drama dan semakin banyak masalah juga. Itu yang pernah gue alamin dan sudah gue alamin dan sering gue alamin. Oke? Jadi sekali lagi Michael terakhir dari Isekai, konten kali ini gitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, terus nyalain loncengnya di pojok kanan bawah. Dan sebelum gue tutup, gue mau nampilin sebuah meme nih. Ada gambar S, ternyata ini adalah sepak terjangnya Simba. Jadi udah pernah begini aja. Banyak yang dia lakukan nih. Nggak sekali ini doang. Seperti yang gue bilang di depan, bubble-nya mungkin di sini. Dan kata-kata bijak episode kali ini adalah lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli, guys. Itu Toys Rama.